Para malaikat bertanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang yang akan membuat kerusuhan padanya dan menumpahkan darah?" Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Abdullah bin Umar menceritakan bahwa 1000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam, bangsa jin sudah melakukan banyak kekerasan. Allah lalu mengutus para malaikat untuk mengusir mereka ke wilayah pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penciptaan Nabi Adam, keraguan malaikat, dan kesombongan iblis. Allah menyampaikan kepada para malaikat melalui firman-Nya, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dia akan menciptakan Nabi Adam dan keturunannya yang nantinya akan menjadi penguasa di bumi. Hal ini ditegaskan lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Dialah yang menjadikan kalian sebagai penguasa di bumi." Quran Surat Al-An'am ayat 165. Dan Dialah yang menjadikan kalian sebagai khalifah di bumi. Quran Surat An-Naml ayat 62. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahu para malaikat tentang rencananya menciptakan Nabi Adam dan anak keturunannya. Sebelum penciptaan Adam, Allah Subhanahu wa taala sudah memberi mereka informasi tentang hal-hal besar yang akan terjadi. Namun, pertanyaan malaikat kepada Allah bukan karena mereka menentang, iri atau tidak setuju. Mereka bertanya karena ingin memahami berdasarkan pengetahuan dan pengamatan yang telah mereka miliki. Para malaikat bertanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang yang akan membuat kerusuhan padanya dan menumpahkan darah?" Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dikatakan bahwa para malaikat tahu tentang hal ini dari apa yang mereka lihat sebelumnya, yaitu ketika bangsa jin yang hidup sebelum Nabi Adam melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di bumi. Hal ini juga disampaikan oleh ulama bernama Qatadah. Abdullah bin Umar menceritakan bahwa 1000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam, bangsa jin sudah melakukan banyak kekerasan. Allah lalu mengutus para malaikat untuk mengusir mereka ke wilayah pesisir. Riwayat ini juga didukung oleh Ibnu Abbas. Sementara itu, Al-Hasan menjelaskan bahwa para malaikat mengetahui informasi ini melalui ilham dari Allah. Ada juga pandangan yang menyatakan bahwa para malaikat mendapatkan pengetahuan ini setelah melihat sebagian informasi yang tertulis di Lauhil Mahfuz, yaitu catatan Allah tentang segala hal. Ada yang berpendapat bahwa para malaikat diberitahu oleh Harut dan Marut yang mendapatkan informasi dari malaikat lain di atas mereka. Pendapat lain menyatakan bahwa para malaikat sudah memahami bahwa setiap makhluk yang hidup di bumi pasti akan bermusuhan dan menimbulkan kerusakan. Mereka berkata, "Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu." Maksudnya, para malaikat ingin menyampaikan bahwa mereka selalu menyembah Allah dan tidak pernah berbuat dosa. Jadi, jika tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk menyembahnya, maka mereka merasa sudah melakukannya siang dan malam tanpa henti. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Ini berarti bahwa Allah lebih mengetahui kebaikan dan manfaat besar dari penciptaan manusia yang tidak diketahui oleh para malaikat. Allah menegaskan bahwa di antara keturunan Nabi Adam akan ada yang menjadi nabi, rasul, orang-orang jujur, orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam melebihi ilmunya para malaikat.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada para malaikat bahwa Nabi Adam memiliki kelebihan dalam ilmu pengetahuan dibandingkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dia mengajarkan kepada Adam semua nama benda-benda. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa nama-nama benda ini mencakup semua hal yang dikenal manusia, seperti nama orang, hewan, bumi, dataran rendah, laut, gunung, unta, keledai, dan sebagainya. Mujahid menambahkan bahwa Allah mengajarkan Adam nama-nama lembaran, takdir, bunyi, bahkan nama yang tidak terdengar. Mujahid juga menyebut bahwa Adam diajarkan nama-nama semua binatang, burung, dan segala sesuatu. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Said bin Jubair, Qatadah, dan ulama lainnya. Ar-Rabi menyatakan bahwa Allah mengajarkan nama-nama malaikat kepada Adam. Sedangkan Abdurrahman bin Zaid mengatakan bahwa Adam diajarkan nama-nama keturunannya. Namun, pendapat yang lebih diterima adalah bahwa Allah mengajarkan Adam nama-nama semua zat dan gerakannya, baik yang kecil maupun yang besar, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Hadis dari Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa pada hari kiamat, orang-orang mukmin akan berkumpul dan meminta syafaat dari Adam alaihissalam, yang merupakan bapak moyang manusia. Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri dan mengajarkan nama-nama segala sesuatu kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu Dia berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu sekalian memang benar orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Hasan Al-Basri mengatakan bahwa ketika Allah hendak menciptakan Adam, para malaikat berkomentar bahwa mereka lebih mengetahui daripada makhluk yang akan diciptakan. Pernyataan ini diuji dengan perintah Allah tersebut. Para malaikat menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 33. Ini berarti Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Beberapa pendapat menyebut bahwa maksud dari aku mengetahui yang kalian tampakkan adalah komentar malaikat tentang kemungkinan kerusakan yang akan dibuat oleh khalifah di bumi. Sedangkan maksud dari apa yang kalian sembunyikan mengacu pada kesombongan iblis terhadap Adam alaihissalam. Pendapat ini dikemukakan oleh Said bin Jubair, Mujahid, As-Sadi, Ad-Dahak, dan As-Sauri. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa maksud apa yang kalian sembunyikan adalah komentar malaikat yang merasa lebih berilmu dari makhluk lainnya. 4 keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Ini menunjukkan penghormatan besar dari Allah kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam langsung dengan tangannya dan meniupkan ruhnya ke dalam diri Adam, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kalian kepadanya dengan bersujud. Quran Surat Al-Hijr ayat 29.
Empat keistimewaan yang diberikan Allah kepada Adam adalah: yang pertama, diciptakan langsung dengan tangan Allah. Yang kedua, ditiupkan ruh Allah ke dalam dirinya. Yang ketiga, para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepadanya. Yang keempat, diajarkan nama-nama segala sesuatu. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Adam ketika mereka bertemu di Mala'ul A'la, "Engkau adalah Adam, bapa moyang manusia yang diciptakan Allah dengan tangannya. Allah meniupkan ruhnya ke dalam dirimu. Para malaikat diperintahkan Allah untuk bersujud kepadamu, dan Dia mengajarkan kepadamu segala sesuatu." Begitu pula umat manusia di padang mahsyar pada hari kiamat nanti akan mengakui keistimewaan Nabi Adam alaihissalam seperti yang telah dijelaskan. Kesombongan iblis yang menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Mereka pun bersujud, kecuali iblis. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 11-12. Kesombongan iblis membuatnya menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam, menganggap dirinya lebih baik karena diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.